Oke, ketemu lagi di channel RB Elektronik. Selamat datang untuk yang baru pertama kali membuka di channel ini ya. Untuk sharing hari ini adalah tutorial atau cara mengatasi HP Xiaomi Redmi 5A yang tidak ada sinyal ya. Sudah diisi kartu tapi dia tetap tidak ada sinyal atau hanya sinyal barnya itu nggak keluar. Setelah dicek ini kartu SIM-nya terbaca tapi sinyalnya nggak keluar seperti itu. Kita cek dulu ini. Untuk HP-nya adalah Redmi 5A. Kita coba untuk panggilan darurat ya di 112, tapi dia tetap tidak bisa tersambung karena memang tidak ada sinyal. Oke, sekarang kita cek di engineering mode ya. Kita ketikkan saja bintang pagar 4636 pagar bintang, terus pilih informasi telepon. Nah, di situ terdapat tulisan min 1 dbm 99 ASU. Ini menandakan kalau terjadi kerusakan pada IC WTR. Oke, untuk mengingatkan kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya. Oke, lanjut kita perbaiki. Oke, yang pertama-tama lepaskan dulu kartu SIM-nya ya. Kartu SIM-nya dikeluarkan. Setelah itu kita buka cover atau tutup belakangnya. Jadi untuk informasi saja, kasus yang terjadi ini banyak sekali terjadi di beberapa tipe Xiaomi ya, terutama yang menggunakan IC WTR serinya 2965. Itu sering sekali terjadi kasus seperti ini ya. Jadi nanti kita tinggal ganti IC WTR nya saja, mudah-mudahan bisa langsung keluar sinyal dan bisa digunakan kembali tanpa harus kehilangan data-data yang ada di handphone. Oke, lepaskan semua soket termasuk soket kamera nanti. Lepaskan semuanya, hati-hati saja. Nah, untuk posisi IC WTR sendiri ada di sini. Itu plat logamnya dilepas. Maka ini posisi IC WTR-nya ada di situ. Itu harus dibuang sebagian penutupnya ya. Seng penutupnya ini kita buang saja. Banyak caranya ya, pakai tang bisa atau dipakai blower dibuang satu blok itu bisa, tapi di sini saya menggunakan pemotong kuku ya. Ini sangat mudah sekali dipakai, tapi yang penting hati-hati jangan sampai kena komponen-komponen yang lain. Kita lakukan secara hati-hati. Kita hanya perlu membuka kaleng pada ini ya, yang menutup IC WTR saja. Kita tidak perlu buka semuanya ya. IC WTR sudah terlihat situ. Kita patahkan kaleng penutupnya.
ingat ya, untuk proses ini jangan sampai komponen kecil-kecil yang ada di dalam itu ikut terangkat. Ini adalah fisiknya dari IC WTR 2965. Oke, sebelum dilepas pastikan tanda titiknya itu diingat-ingat ya. Kalau saya biasanya saya garis, nah saya garis seperti itu menandakan titiknya ada di sebelah situ, biar nanti pada saat pemasangan itu kita tidak salah posisi IC WTR nya ya. Ini WTR nya serinya 2965. IC WTR ini banyak sekali terdapat di HP Xiaomi yang menggunakan chipset Qualcomm. Oke, kita siapkan penjepit PCB nya, tapi karena kita menggunakan blower untuk melepas, di situ terdapat soket, sebaiknya kita tutup bagian-bagian samping-sampingnya itu dengan aluminium foil, atau saya menggunakan tambal panci, aluminium tambal panci, sama saja fungsinya. Ini tujuannya untuk biar panas dari blower nanti tidak merembet ke komponen yang lain sehingga menyebabkan kerusakan yang lain ya. Kalau sudah pro, sudah master nih ya, mungkin nggak perlu seperti itu, tapi untuk pemula seperti saya, untuk lebih amannya saya gunakan pelindung aluminium foil tape atau isolasi aluminium foil atau tambal panci, sama aja. Jangan lupa untuk memberi pasta fluk ya, agar proses pelepasan nanti dengan blower tidak merusak jalurnya, dan pemanasan nanti akan lebih merata. Gunakan saja secukupnya, kalau saya ya segitu. Saya menggunakan blower dengan settingan anginnya itu ada di 3 dan panasnya ada di 400. Ini tidak mutlak ya, kalian blower kalian biasanya pakai berapa gitu, karena tiap merek blower atau tiap jenis blower itu beda-beda panasnya. Kalau punya saya setting anginnya di 3 dan panasnya di 400. Setelah IC WTR nya panas dan bisa digoyang, itu tandanya sudah siap diangkat ya. Diangkat ke atas, jangan digeser, nanti takutnya kena komponen-komponen yang ada di sampingnya, seperti itu. Ini IC WTR nya sudah terangkat. Untuk proses selanjutnya ialah dibersihkan atau diratakan sisa kaki-kaki yang ada di PCB, dipastikan rata dan bersih biar nanti saat proses pemasangan WTR yang baru itu bisa langsung sekali pasang, tidak perlu cetak kaki lagi ya. Untuk meratakan saya gunakan solder seperti biasa. Saya gunakan solder, saya ratakan. Tidak lupa untuk diberi flak pasta ya, biar nanti kaki-kakinya itu tidak terhubung antara satu sama lain yang menyebabkan konslet, seperti itu. Saya gunakan kaca pembesar ini ya biar terlihat nanti
dia udah bersih apa enggak itu kelihatan, karena saya tidak punya mikroskop. Saya itu ya, dipastikan tuh rata dan bersih dan tidak ada jalur dari satu kaki ke kaki yang lain yang saling terhubung. Setelah dibersihkan dan siap, kita lanjutkan pemasangan IC WTR nya. Ingat ya, untuk seri Redmi 5A ialah tipe WTR nya 2965. Ini sudah saya siapkan penggantinya yang baru. Kita cek dulu kaki-kakinya apakah rata atau ada yang istilahnya besar kecil itu kakinya. Kadang IC baru itu juga nggak selalu kakinya dalam kondisi baik, rata dan siap pasang. Oke, kita lakukan pemasangan seperti biasa. Kita gunakan plak pasta biar pemasangannya mudah. Ya, yang perlu diingat kembali juga ini tadi ya, titik yang sudah ditandai tadi jangan sampai terbalik, karena nanti kalau terbalik bisa terjadi konslet atau tidak normal atau tidak bekerja sebagaimana mestinya. Oke ya, setelah itu dipaskan sampai presisi, di situ ada tandanya ya, ada tanda garis yang menandakan posisi dari IC WTR itu harus sesuai dengan garis itu ya, karena itu adalah paten ya untuk menentukan posisinya ya, nanti biar kakinya pas masuk di PCB nya, antara kaki yang ada di IC dan di PCB terhubung dengan sempurna. Panas blower dan angin untuk saat ini berbeda saat dengan melepas ya. Untuk panasnya masih 400, tapi untuk pemasangan saya biasa menggunakan angin. Kalau untuk melepas itu 3, kalau untuk memasang itu saya pakainya 2 untuk settingan angin. Ini tujuan saya biar angin nggak terlalu kencang, nanti bisa merubah posisi IC yang sudah kita presisikan di awal ya. Panasi dulu perlahan, kira-kira ada nanti sudah IC nya sudah menempel dengan di apa nih, pakai pinset dia sudah tidak gerak, berarti ada IC yang sudah menempel. Nanti kita panasi ulang untuk menyempurnakan kaki-kaki biar menempel dengan sempurna di PCB nya. Kita tambahkan plak lagi biar mudah. Oke, kita lanjutkan pemanasan ya untuk pemantapan kaki-kakinya biar tidak ada yang ngambang ya, biar semuanya menempel dengan sempurna. Kalau kira-kira nanti IC-nya geser, kita bisa presisikan kembali dengan menggunakan pinset. Kita goyang sedikit saja ya, sedikit, jangan sampai lebih dari jarak goyangnya itu harus separuh dari jarak titik-titik dari kaki ya. Kalau lebih nanti bisa lompat ya, lompat satu kaki itu nanti harus dicabut ulang kalau terjadi hal seperti itu. Oke, kalau dirasa sudah
pas, sudah presisi, dan tadi sudah digoyang sedikit, dia sudah mapan istilahnya seperti itu. Kita dinginkan dulu, terus nanti kita coba ya. Tuh, kita pastikan ini dingin, hangat tidak apa-apa. Kita lepas dulu penutupnya, aluminium foilnya tadi kita lepas karena kita akan coba apakah pemasangan ini berhasil dan sinyalnya keluar. Jadi ini posisi WTR yang baru sudah terpasang dengan sempurna. Sekarang saatnya untuk dicoba. Kita rakit kembali di mesinnya ya. Mesin ini kita rakit kembali di casingnya. Kita pasang lagi soket-soketnya, terus nanti bisa dicoba apakah berhasil atau tidak. Pada beberapa kasus ini diganti WTR itu bisa sampai lebih dari 1 kali ya, untuk pengalaman saya ya. Ada yang sudah diganti tapi masih saja tidak terjadi perubahan, artinya sama. Itu ada 2 faktor ya. Yang pertama pemasangannya yang tidak sempurna, untuk yang kedua IC WTR yang baru ini ternyata memang kondisinya tidak fix atau tidak sempurna ya untuk kondisi IC-nya. Jadi sudah dipasang dengan IC baru tapi nggak bisa. Biasanya kalau kasus kayak gitu saya ganti satu lagi dengan IC yang baru lagi, biasanya langsung bisa. Kalau 1, 2 nggak bisa ya nasib. Kalau kita IC yang ketiga baru bisa ya, namanya nasib teknisi, ndak apa-apa. Yang penting HP-nya jadi, pelanggan senang. Oke, kita pasang semua ya soket-soketnya. Soket kamera, soket antena semua terpasang, soket untuk on off sudah terpasang. Untuk yang terakhir adalah soket baterai ya. Pemasangan soket baterai usahakan yang terakhir setelah semua soket terpasang dengan baik. Kita coba nyalakan saja apakah sudah keluar sinyalnya apa belum. Kalau belum keluar kita nanti evaluasi lagi di mana kesalahannya. Kalau ternyata sudah keluar, langsung kita tutup cover penutup mesin dan juga backdoornya. Tunggu saja sampai HP-nya masuk ke menu dan bisa dicek apakah sinyalnya muncul apa tidak. Sambil ngopi, sambil ngerokok dulu ndak apa-apa. Nah ini ya. Oh iya, tadi lupa belum saya masukkan kartu ya ternyata. Oh iya, ini waduh kok bisa lupa, ini gimana ini. Oke, kartunya kita pasang.
terus kita tunggu beberapa saat, seharusnya dia akan keluar sinyal kalau memang proses penggantian IC WTR ini berjalan dengan baik. Nah, ternyata antena belum ditancapkan. Ini antena sudah ditancapkan ya, itu sudah ada notifikasi masuk, itu berarti sudah ada sinyal yang masuk itu. Untuk selesai penggantian seperti ini biasanya sinyal memang tidak langsung keluar ya, kadang harus nunggu dulu karena memang kondisi mesin juga masih panas, masih agak panas. Ini belum terlihat sinyalnya, kita tunggu sebentar ya. Oh, itu sudah muncul, ada 2 bar sinyal ya. Akhirnya sinyalnya muncul, logo 4G nya muncul di sini, muncul 2 bar ya, karena memang di counter saya ini untuk operator kartu yang saya pasang ini sinyalnya kurang kuat, jadi munculnya 2-3 bar, tidak pernah full. Itu di HP normal juga seperti itu. Sengaja saya coba dengan kartu itu karena kalau di kartu itu bisa, pasti kartu yang lain juga bisa. Ini pengalaman untuk di counter saya ya. Ternyata sinyalnya sudah keluar. Selanjutnya kita matikan, kita rapikan semua ya, kita pasang cover mesin, semuanya dirapikan dulu. Jangan lupa disegel untuk garansi ya. Untuk backdoornya dipasang kembali, dirapikan kembali sebelum nanti dicoba lagi dan akhirnya diserahkan pada pemiliknya. Oke, itu adalah cara atau tutorial singkat cara mengatasi Redmi 5A yang hilang sinyal dengan kerusakan, yaitu di IC WTR nya. Oke, sekian dulu, jangan lupa untuk di komen, like, dan subscribe. Terima kasih.